Kembali tim Jimat punya cerita Pesugihan Gunung Kawi. Sedang jatuh pailit, kemudian dililit banyak hutang, bisa membuat seseorang gelap mata apabila iman sedang goyah. Agar tidak jatuh lebih lagi, lalu mencari jalan pintas untuk memecahkan persoalan. Ada beberapa cara untuk itu. Kalau takut masuk bui karena tertangkap korupsi, ngecu, maling dan merampok, bisa mencari cara yang lebih aman. Misalnya dengan mencari pesugihan. Tapi cepat kaya dengan pesugihan juga tak bisa dibilang aman. Kadang akibatnya malah lebih mengerikan. Sebab kebanyakan harus meminta tumbal nyawa. Kalau ada yang tidak memakai tumbal, laku prihatinnya juga tidak enteng. Puasanya melebihi orang bertapa. Begitulah yang sering kita dengar di bursa pesugihan. Pulau Jawa terdapat banyak tempat pemberi pesugihan. Makam keramat, gua angker, pohon wingit, sendang ajaib misalnya, sering dianggap jadi pemberi harta. Masing-masing tempat punya cara dan syarat rata-rata hampir sama. Seperti Pandan Si Gegek tak jauh dari Parangkusuma Yogyakarta, kondang menjadi tempat cari pesugihan. Sejak zaman dulu tempat itu dipercaya sebagai gudang tuyul pesugihan. Bisa dipungut salah satunya, tapi dengan syarat tertentu. Lain halnya dusun Glepeh Kahyangan Tirtomoyo Wonogiri. Ada semacam petilasan dari Panembahan Senopati yang juga jadi tumpuan para pencari pesugihan. Konon petilasan itu hingga kini dibanjiri peziarah dari berbagai daerah. Begitu pula pantai Selamaran Pekalongan dan pemandian Keramendit Malang. Tapi tempat mencari pesugihan yang paling kondang adalah Gunung Kawi. Begitu populernya tempat ngalap berkah ini, maka peziarahnya datang dari seantero Nusantara. Ada ilmu pesugihan yang dikenal dengan babi ngepet atau celeng kresek, yaitu untuk menggasak harta tetangga. Dan si pelaku minta bantuan celeng jadi-jadian dan beroperasi pada siang malam. Tetapi resikonya juga berat. Kalau tertangkap penduduk bisa digebuki hingga tewas. Berikut cerita nyata dari Pak Sarno tentang pesugihan babi ngepet. Awal mulanya kehidupan Pak Sarno adalah sederhana bersama keluarga. Beberapa lama dia jarang kelihatan berada di tengah masyarakat. Dan tanpa diawali cerita-cerita yang panjang, Pak Sarno ternyata membuka usaha warung soto. Dalam tempo relatif singkat sotonya laris. Warung kecil menjadi gede dan tambah laris manis. Dan Pak Sarno pun tetap jarang bergaul di tengah masyarakat. Lalu muncul rumor negatif tentang kehidupannya. Isu paling santer adalah Pak Sarno cepat kaya
karena memelihara pesugihan babi ngepet. Kalau semua hanya 1-2 orang yang percaya, lalu berubah makin banyak. Untuk meyakini rumor itu, beberapa orang bertanya kepada salah satu dukun yang juga warga setempat. Setelah diterawang dengan mata batin, dukun itu mengiyakan dan terang saja warga selalu waspada dengan Pak Sarno. Malam semakin sunyi dan sepi. Lolongan anjing riuh menyalak garang di beberapa tempat waktu itu. Beberapa pos ronda terisi orang-orang yang lagi jaga. Dan saat itu Pak Sarno yang ada di dalam rumah lagi komat kamit membaca mantra. Seketika itu juga dia berubah menjadi seekor celeng atau babi. Sang istri membuka pintu belakang, dan babi pun itu keluar. Babi itu mengendap-endap di sekitar rumah warga setempat. Pada saat bersamaan, Agus dan Adi jaga malam untuk keliling. Saat melewati rumbunan kayu-kayu yang tertumbuk rapi di depan rumah dan daun-daun talas yang ada di sebelah kiri kanan rumah itu, tepatnya di rumah Pak Sobo, ada bunyi yang mencurigakan di bawah pohon talas. Kaget bukan main, bukan kepalang saat melihat ternyata suara dari bawah pohon talas itu adalah seekor babi besar sekali. Agus dan Adi langsung berlarian menuju babi itu dan memburunya. Walaupun dengan rasa takut yang sangat-sangat dia lari. Kemudian babi ngepet itu pun hilang seketika. Tanpa pikir panjang, Agus dan Adi langsung melaporkan ke ketua RT dan RW. Seketika itu juga, kampung itu ramai sekali dengan warga masyarakat yang ingin mengepung babi itu. Yang mana babi itu adalah makhluk jadi-jadian. Orang-orang sudah tahu bahwa babi ngepet itu adalah jadi-jadian dari Pak Sarno. Maka malam itu sebagian masyarakat berada di depan rumah Pak Sarno dan di samping kanan kiri, dan yang lainnya mencari babi itu di sekeliling kampung setempat. Tanpa menunggu panjang, babi itu ternyata datang menuju rumah Pak Sarno. Warga yang melihat babi itu tanpa langsung pikir panjang memburu babi itu, dan seketika itu juga babi itu kena dan digebuki masyarakat. Akhirnya babi itu dibakar oleh warga masyarakat. Pagi harinya, Pak Sarno
ternyata dalam kondisi sakit. Melihat hal kejadian aneh semacam itu, beberapa orang kampung mendatangi rumah Pak Sarno dan bertanya langsung kepada Pak Sarno. Wingi jenengan tasik sehat seger waras ngoten to, Pak? Tasik sadian soto kok sakniki tambah gerah. Gerahe kok ngeten iki to? Kok satu-satu kados ngeten iki janjane kenging napa to, Pak? Anu napa to, Pak? Mbok yo crita bloko kalih kula. Aku yo njaluk sepuro liya, janjane sing dadi babi mau bengi sing digepuki wong-wong ki yo aku. Warga terperanjat mendengar apa pengakuan dari Pak Sarno. Ternyata betul dugaan dari warga masyarakat. Babi ngepet itu adalah Pak Sarno itu sendiri. Kok saged ngoten niku pripun to, Pak? Aku ora dhewe to nek kondisi keluargaku melarat kaya ngono terus dadi kaya ngene iki ya mergo aku ki golek pesugihan nang watu dodol. Akhirnya Pak Sarno bercerita panjang tentang mencari pesugihan di daerah Watu Dodol yang terletak di kawasan hutan lindung antara Banyuwangi dengan Situbondo. Siapa saja bisa mendapat pesugihan celeng kresek atau babi ngepet di situ, tapi harus kuat puasa ngebleng selama 3 hari di Watu Dodol. Sesajinya berupa kembang telon, minyak wangi dan secawan darah ayam cemani. Kemudian ditaruh di bawah sebuah pohon paling besar terdapat di situ. Setelah dibacakan mantra panggilan, ada orang yang bisa membantu baca mantra di sekitar itu, yaitu sang juru kunci. Kalau doanya terkabulkan, celeng gaib itu akan muncul. Setelah berlangsung dialog apa yang dikehendaki, diambillah air liurnya. Di rumah, air liur itu dibasuhkan pada anak belum mencapai akil balik. Anak siapapun bisa. Dan tak lama anak itu akan meninggal sebagai lebon atau tumbal. Pak Sarno pada waktu itu, dia menggigil ketakutan melihat celeng gaib datang menghampiri dia. Manusia, apa yang kamu harapkan dari aku? Harus ada tumbalnya manusia. Apa kamu sanggup? Sanggup, Tuan, sanggup. Kalau sanggup, ambillah air liurku. Kemudian basuhkan pada anak-anak yang belum mencapai akil balik. Anak siapapun bisa dan dia akan menjadi tumbal kamu. Iya, Tuan. Pak Sarno yang menggigil ketakutan akhirnya mengambil air liurnya. Kemudian setelah itu dia pulang. Dan beberapa anak memang sudah dibasuhi air liur. Hingga beberapa anak desa pun meninggal juga. Kalau hal itu tak terpenuhi, maka yang bersangkutan sendiri yang mati. Tapi bila sudah ada lebon atau celeng kresek akan membantu mencari uang setiap 35 hari sekali. Babi ngepet harus diberi sesaji darah ayam cemani. Mendengar apa yang diceritakan oleh Pak Sarno, warga sekitar geram, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sedetik kemudian Pak Sarno menghembuskan nafas terakhir alias mati. Mendengar Pak Sarno mati, warga bergembira karena pengganggu di masyarakat setempat sudah hilang dari dunia ini. Namun dalam penguburan Pak Sarno ada kejadian-kejadian yang ganjil dan aneh tapi nyata. Darah masih mengucur di beberapa tempat bagian yang dipukuli warga, masih walaupun terbungkus kain mori. Kain mori yang basah dengan tetesan darah-darah dari Pak Sarno akhirnya dimasukkan ke liang kubur. Di liang kubur itu terjadi keanehan. Ternyata tubuh Pak Sarno yang terbungkus kain mori itu tidak cukup masuk dalam liang kubur. Akhirnya karena kekesalan warga, beberapa kali harus membenahi liang kubur itu
Akhirnya tubuh dari Pak Sarno ditekuk sedemikian rupa, dan baru itu baru bisa ditimbuni tanah. Itulah Cimatres, cerita tentang orang mencari pesugihan, yang mana akhirnya bukan kebahagiaan yang didapat, namun kesengsaraanlah yang dia peroleh. Anda masih bersama Tim Cimat.